As we slowly Ya, get ready to get back to Assalamualaikum normal, warahmatullahi wabarakatuh. we are Kembali committed lagi to di making video it pembelajaran safer Pak and Rizky ya. cleaner. Every Sekarang day, Pak we Rizky are working akan masuk tirelessly ke to sesi contribute terakhir in dari building our program social ini. infrastructure, Pak Rizky akan langsung because no menggabungkan challenge antara is fungsi too great optimasi dan when we aplikasi stand program ini. undivided. Nanti This akan is dibagi our jadi dua promise video. Yang to the pertama new kita akan world. mempelajari terlebih dahulu untuk fungsi optimasi nilai maksimum ya. Pak Rizky gunakan soal-soal yang di video sebelumnya. Jadi bisa kalian perhatikan yang seorang penjahit mempunyai bahan 60 meter kain wool dan 40 meter kain katun, akan membuat jas dan rok. Untuk jas memerlukan 3 meter kain wool dan 1 kain katun. Untuk rok memerlukan 2 meter kain wool dan 2 meter kain katun. Kemarin kita sudah memisalkan bahwa untuk kain wool itu adalah X dan kain katun itu adalah Y. Dengan ketersediaan kain wool dan kain katun masing-masing, jadi bisa kita buat model matematikanya, sudah kita bahas di video sebelumnya ini ya. Nah, sekarang ada pertanyaan tambahan. Berapa keuntungan maksimum serta banyaknya jas dan rok yang dibuat jika harga jual satu jasnya itu adalah Rp150.000 dan satu rok itu Rp80.000. Nah, jadi dengan harga jualnya sekian, nah nanti berapa yang harus kita produksi supaya nanti harga jualnya kita memperoleh harga yang maksimum. Nah, sehingga kita akan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu adalah kain wool dan kain katun. Nah, sekarang dari pertanyaan ini, nah kemarin kan sudah kita misalkan bahwa jas itu adalah X dan rok itu adalah Y. Nah, di sini bisa kita buat fungsi tujuannya dengan harga masing-masing. Jas 150.000 dan rok 80.000. Jadi fungsi tujuannya bisa kita tulis seperti ini ya. Yaitu F X Y. Nah, X itu adalah kain wool dengan harga 150.000, berarti bisa kita tulis 150.000 X ditambah dengan harga jual untuk kain woolnya Y ada 80.000, berarti 80.000 Y. Nah, sekarang kita akan membuat grafik program linearnya sehingga kita bisa mengetahui, nanti Pak Rizky tunjukkan titik pojok yang akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, manakah yang akan menghasilkan hasil yang maksimum di antara titik pojoknya. Kita akan menggambarkan program linear untuk yang pertidaksamaan ini dengan fungsi tujuan fxy 150.000 X dan 80.000 Y. Ya, maaf ya, ini belum Pak Rizky tulis. Oke, sekarang kita akan membuat grafiknya dengan langkah-langkah, bisa diikuti Pak Rizky ya. Oke, ini sudah Pak Rizky tuliskan sistem pertidaksamaan linear dan fungsi tujuannya. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu untuk menggambar grafiknya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama bahwa X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya jelas. Dia itu ada di kuadran 1. Berarti kita tulis daerah penyelesaian itu di kuadran 1. Atau bagian yang pojok kanan atas di grafik kartesius ya. Nah, sekarang misalkan ini kita namakan pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua ya. Nah, langkah pertama sekarang kita akan mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan uji arsir untuk uji 0,0 yang pertama di pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan cari titik potong terhadap sumbu X dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaannya kita ubah dulu menjadi persamaan ya. Jadi, yaitu adalah 3X ditambah 2Y, Y-nya kita ganti 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 60. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 3X sama dengan 60. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 3, berarti 3X bagi 3X, 63 dibagi 3 adalah 20. X 20, Y-nya 0, berarti titik potong sumbu X-nya yaitu adalah 20,0.
0. Nah, sekarang kita uji titik potong terhadap sumbu Y-nya. Berarti kita substitusikan X-nya dengan 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 60 ya. Berarti persamaan ini akan ekuivalen terhadap 2Y sama dengan 60 ya. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga kita peroleh nilai Y 60 dibagi 2 yaitu adalah 30. X0 Y 30. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu adalah 0,30. Nah, sekarang kita akan uji arsir dengan menguji 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Berarti X dan Y kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 60. Maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen 0 kurang dari sama dengan 60. Nah, apakah 0 kurang dari sama dengan 60 itu benar? Ya, jelas benar ya, pernyataan ini benar. Maka daerah yang ada 0,0-nya itu diarsir. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk pertidaksamaan yang kedua. Oke. Ya, informasi untuk yang pertidaksamaan pertama sudah Pak Rizky pindah ke sini. Sekarang kita akan untuk mencari titik potong sumbu X, sumbu Y dan uji arsir untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Jadi nilai Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga kita peroleh X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 40. Nah, di sini persamaan ini akan ekuivalen dengan X sama dengan 40. Nah, X 40 Y 0 berarti titik potong sumbu X-nya adalah 40,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya. Untuk X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 40. Persamaan ini ekuivalen dengan 2Y sama dengan 40. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh nilai Y-nya 40 dibagi 2 berarti 20. X0 Y 20 berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,220. Nah, sekarang kita akan uji arsir terhadap 0,0. Sekarang kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 40. Pertidaksamaan ini ekuivalen dengan 0 kurang dari sama dengan 40. Nah, apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini jelas benar. Berarti daerah 0,0 nanti akan diarsir. Nah, sekarang Pak Rizky pindahkan beberapa informasinya dulu. Titik potong sumbu X-nya akan Pak Rizky pindahkan ke sini dulu. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ini Pak Rizky pindahkan. Ini uji arsirnya juga akan Pak Rizky pindahkan dulu. Ya, sekarang kita dapatkan beberapa informasi bahwa titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian daerah yang akan diarsir. Nah, sekarang kita akan beralih ke grafiknya. Oke. Ya, sekarang kita sudah masuk ke grafik ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan terlebih dahulu garis untuk pertidaksamaan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Pertama-tama kita gambarkan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 20,0 dan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,30. Dengan titik uji 0,0, nah berarti kan kita buat garis melalui 0,30 dan 20,0 dan daerah bawah yang termasuk 0,0 nanti akan kita arsir. Jadi akan muncul seperti ini. Nah,
Kemudian kita beralih ke itu ya, X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Berarti titik potong terhadap sumbu X nya adalah 40,0 dan titik potong terhadap sumbu Y nya adalah 0,20. Dengan titik uji 0,0 berarti nanti yang diarsir kita garis 0,20 melalui 40,0, 0,0 juga ikut diarsir ya. Jadi daerah penyelesaiannya yang di sebelah sini. Ingat, karena X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti penyelesaiannya hanya di kuadran 1. Jadi yang kena dua-dua arsirannya ya daerah yang sebelah sini ya, yang akan Pak Rizky tampilkan yang warna biru ini ya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang daerah biru ini yang kena dua-dua arsirnya dan ada di kuadran 1. Nah, sekarang titik-titik pojoknya bisa kita peroleh, yaitu adalah 0,0, 20,0, 0,20. Nah, kita masih belum tahu titik yang sebelah sini. Kalau kalian perhatikan, titik ini kan perpotongan antara garis 3x plus 2y sama dengan 60 dengan x plus 2y sama dengan 40. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu titik potong antara dua garis ini. Oke, kita akan mencari titik potongnya. Ya, sudah Pak Rizky buat persamaan garisnya. Sekarang kita akan menentukan titik potong dua garis tersebut ya. Nah, untuk menentukan titik potong dua garis dari persamaan ini, kita bisa menggunakan metode SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Bisa pakai eliminasi, substitusi, atau kombinasinya. Pak Rizky akan gunakan kombinasinya ya. Yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu antara 3x plus 2y sama dengan 60 dengan x plus 2y sama dengan 60. Ini Pak Rizky copy dulu. Ini Pak Rizky copy dulu, kemudian Pak Rizky paste di sini. Iya, nah ini kan sudah sama-sama 2y ya. Nah, ini sudah sama-sama 2y, berarti bisa kita eliminasi 2y untuk memperoleh nilai x-nya. Nah, 2y dikurangi 2y kan habis. 3x kurangi x berarti 2x. 60 dikurangi 40 berarti 20. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan X sama dengan 20 dibagi 2, yaitu adalah 10. Nah, sekarang kita gunakan substitusi untuk mencari nilai Y. Nah, X sama dengan 10 ini akan Pak Rizky substitusi ke persamaan kedua, sehingga kita peroleh X nya kita ganti 10 ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen, kita kurangi kedua ruas dengan 10 berarti 2Y sama dengan 40 dikurangi 10 berarti 30. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 berarti kita peroleh Y sama dengan 30 bagi 2 15. Nah, X 10 Y 15 berarti titik potongnya yaitu adalah 10,15. Nah, sekarang kita akan beralih ke grafik, oke? Ya, kita sudah beralih ke grafik. Sekarang kita tampilkan titik potongnya yaitu adalah 10,15 ya di sini ya. Jadi ada beberapa titik pojok 0,20, 10,15, 20,0 dan 0,0. Nah, nanti akan kita uji ke dalam fungsi tujuannya, fx-nya manakah yang akan menghasilkan nilai maksimum. Oke, sekarang kita masukkan beberapa titik pojok yang sudah Pak Rizky tampilkan di sini. Oke. Ya, selanjutnya kita akan uji coba masing-masing titik pojok ini kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, manakah yang akan menghasilkan hasil jual yang paling maksimum. Oke, sekarang kita uji coba dulu untuk titik 0,0 ya. Untuk titik 0,0 maka kita substitusikan F 0,0, maka hasilnya adalah 150.000 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 80.000 dikalikan dengan 0. Maka hasil jualnya ya jelas 0 ya. Kemudian kita uji coba untuk yang 0,20 ya.
0,20 berarti masing-masing X-nya kita isi dengan 0 dan 20. F 0,20 maka 150.000 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 80.000 dikalikan dengan 20. Maka kita peroleh 80.000 kali 20 yaitu adalah 1.600.000 ya. Sekarang kita ke 10,15. 10,15 kita uji coba. F 10,15 maka kita substitusikan 150.000 dikalikan dengan 10 ditambah dengan 80.000 dikali dengan 15. Maka kita peroleh hasilnya yaitu adalah 2.700.000 rupiah. Nah, sekarang untuk yang 20,0 maka kita peroleh F 20,0 yaitu adalah 150.000 dikalikan dengan 20 ditambah 80.000 kita kalikan dengan 0 ya. 150.000 kali 20 berarti yaitu adalah 3 juta. Nah, jelas di antara nilai-nilai ini yang paling tinggi, yang maksimum yaitu adalah 3 juta. Jadi kesimpulannya apa? Jadi harga jual maksimumnya, atau kita bisa memperoleh harga jual maksimum dengan keuntungan maksimum yaitu adalah 3 juta rupiah dengan rincian produksinya apa? Dengan produksi. Nah, ingat kan kita gunakan titik 20,0 berarti X-nya itu adalah jas, 0-nya itu adalah rok, berarti 20 jas dan 0 rok. Oke. Jadi ini adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai penyebab maksimum dari harga jual barang. Oke, itu saja dari Pak Rizky. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian. Video selanjutnya kita akan bahas tentang nilai minimum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.